Batam TV, inspirasi Kepri. Shalom saudara-saudari, pemirsa Batam TV yang terkasih, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, bertemu kembali dalam program Kasih dan Iman bersama saya Pendeta Dr. Surya. Hari ini tema pembahasan kita adalah waktu dan kebenaran. Mari kita membuka beberapa ayat untuk saya bisa menjelaskan apa yang dimaksud dengan waktu dan kebenaran ini. Yang pertama kita membuka Kitab Pengkhotbah pasal 3 ayat yang ke-11. Kitab Pengkhotbah pasal yang ketiga ayat yang ke-11. Demikian bunyi firman Tuhan yang kita bisa baca bersama-sama. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya, bahkan ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Allah berkata bahwa waktu Tuhan akan membuat semua indah pada waktunya. Artinya Dia akan berkata bahwa kalau aku bersama dengan engkau, semua indah pada waktunya. Tetapi permasalahan orang Kristen adalah kapan kira-kira Tuhan yang Maha Kuasa, yang penuh kasih dan rahmat itu bersama kita. Ini yang menjadi permasalahan kita. Sehingga banyak di antara kita yang menunggu ya. Nah, orang dunia menunggu berkat atau menunggu berkah, dan mereka menyebutnya itu sebagai keuntungan, menyebutnya itu sebagai hoki ya. Nah, kita di dalam Tuhan, dalam bahasa Yunani itu disebut menerima kairosnya Tuhan atau menerima waktunya Tuhan. Nah, persoalannya, apakah betul kita menerima kairos itu berdasarkan saat Tuhan senang bersama kita, kepada kita, baru kita menerima kairos? Atau kalau Tuhan tidak senang kepada kita, maka kita tidak pernah menerima kairos Tuhan? Maka ini yang kita mau pelajari. Nah, kalau kita melihat waktunya Tuhan, itu seakan-akan adalah intervensinya Tuhan. Tuhan masuk di dalam waktu kita yang fana. Tuhan masuk di dalam waktu kita yang sementara. Nah, namanya masuk itu tentu pengalamannya supranatural dengan Tuhan ya. Dan kita sering menyebut itu mujizat misalnya. Mujizat itu adalah intervensinya Tuhan kepada manusia, dan itu disebut dengan kairos. Nah, tentu kita juga tidak bisa mengandalkan atau terus-menerus meminta Tuhan intervensi dalam hidup kita. Tuhan juga tidak mau demikian. Tuhan tidak pernah mau menjadikan kita seolah-olah manusia yang robot yang hanya ingin diintervensi terus-menerus. Tuhan menginginkan kalau kita mengikuti Dia, kalau kita mengiringi Dia sebagai guru dan Tuhan kita penuh cinta kasih. Kita ingin belajar apa yang menjadi pikirannya, perasaannya, kehendaknya, dan kita mau mengerti apa yang ada di dalam hatinya. Oleh karena itu, Tuhan juga tidak mau mengintervensi manusia terus-menerus. Ada bagian yang harus kita sebagai umat ciptaannya kerjakan. Kita tidak bisa mengandalkan hanya Tuhan saja yang mengintervensi, tetapi ada bagian yang Tuhan harus selesaikan, dan itu sudah Dia selesaikan. Demikian juga kita menyelesaikannya. Nah, baik, sampai di sini saya ingin mulai membedakan antara waktu dengan kekekalan. Sebab yang namanya waktu dengan kebenaran itu menghasilkan kekekalan. Nah, apa artinya waktu dengan kekekalan ini? Waktu ya dan kekekalan
ini adalah dua hal yang berbeda. Kenapa? Karena waktu itu adalah satu batasan. Kita semua terbatas dengan waktu. Saya di sini terbatas dengan waktu. Saudara di rumah walaupun kelihatannya santai juga terbatas dengan waktu, ya. Kita semua tidak bisa menghindari apa yang namanya waktu. Nah, di dalam Kejadian 21 ayat 33, Abraham mulai menyadari bahwa Tuhan pencipta tidak seperti kita terkurung dalam batasan waktu. Tuhan pencipta itu justru adalah waktu itu sendiri. Di dalam kitab Wahyu juga dikatakan bahwa akulah Alfa dan Omega. Artinya akulah waktu itu sendiri. Jadi di sini kita mulai bisa melihat ada waktu, yaitu sesuatu yang mengurung manusia. Ada satu kekekalan yang justru tidak terhalang oleh waktu, ya. Nah, di dalam Wahyu 21 ayat 23 dikatakan bahwa Allah sedang menciptakan satu kota di mana kota itu kekal. Dan apa saja yang ada di kota itu? Ternyata di kota itu yang ada hanya sukacita. Kota itu yang ada hanya kegembiraan dan damai sejahtera. Di sana tidak ada air mata lagi. Di sana tidak ada lagi perkabungan lagi. Di sana tidak ada lagi derita dan sakit penyakit. Itulah unsur-unsur kekekalan yang ternyata memang Allah sudah persiapkan untuk setelah kita murid-muridnya atau umatnya yang mengikuti dia sungguh-sungguh kepada Tuhan. Selesai kita bertugas di bumi ini, maka kita masuk dalam kekekalan itu. Nah, persoalannya adalah di dalam ayat pengkhotbah tadi kita bisa melihat bahwa Ia menyediakan segala sesuatu indah pada waktunya dan Ia menyediakan kekekalan di hati kita, ya. Nah, kalau kita melihat di kitab Injil Yohanes 17 ayat 3, di situ juga dikatakan inilah hidup yang kekal itu. Apa itu hidup yang kekal? Jikalau engkau mengenal Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang diutusnya dan juga yang melakukannya segala keselamatan ini. Artinya bahwa keselamatan itu ternyata atau hal hidup kekal itu ternyata sudah ditaruh sejak manusia ada di muka bumi ini. Sejak kita masih di bumi, yang namanya kekekalan itu, Tuhan sudah buka pintu untuk kekekalan itu. Nah, ini yang harus kita mengerti, ya. Bahwa unsur-unsur kekekalan, contoh tidak ada perkabungan. Kalau tidak ada perkabungan artinya apa? Artinya hanya ada sukacita. Nah, sukacita adalah unsur kekal. Apalagi buah-buah roh misalnya, damai sejahtera, kelemah lembutan, itu adalah unsur-unsur kekal yang memang Tuhan sediakan seharusnya itu di kota yang baru yang disebut dengan Yerusalem baru. Yang nanti setelah kita tidak di bumi ini lagi, kita yang menang akan ada di sana. Kita yang menjadi pelaku-pelaku firman akan hidup di sana selama-lamanya. Tetapi firman Tuhan berkata bahwa kekekalan itu sudah kutaruh di hatimu. Bahkan di Yohanes 17 ayat 3 tadi kita melihat bahwa kekekalan itu sebenarnya kita sudah bisa mulai menerima sejak kita di bumi ini. Kapan itu? Yaitu waktu kita mengenal Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang diutusnya. Artinya apa? Waktu kita mengenal Allah yang benar, maka kekekalan itu sudah mulai masuk ke dalam kehidupan kita yang sekarang ini. Yang sekarang ini yang terkurung dengan waktu. Yang sekarang ini yang penuh dengan keterbatasan. Allah sudah mulai izinkan masuk unsur-unsur kekekalan itu. Seperti tadi saya katakan sukacita atau buah-buah roh, damai sejahtera sudah bisa masuk di dalam hati kita.
itu adalah unsur-unsur kekekalan. Jadi ternyata kehadiran Yesus Kristus sebagai manusia di bumi ini adalah satu akses, satu terobosan, satu kairos di mana unsur-unsur kekekalan itu bisa dihadirkan di dalam hidup kita. Hidup yang penuh cinta kasih, hidup yang jauh dari kebencian, iri hati, dengki, tapi hidup yang penuh dengan kedamaian. Dikatakan ajaran-ajaran yang berkata, kasihilah musuhmu, berdoalah bagi orang yang membenci kamu. Itu semua unsur-unsur kekekalan. Dan itu sudah bisa dihadirkan, ditaruh di hati kita. Maka kitab Kolose 3 berkata, pikirkanlah perkara-perkara yang di atas. Jadi sampai di sini kita bisa melihat bahwa kekekalan yang kita nanti-nantikan sebetulnya itu harus dibangun mulai dari sekarang. Mulai harus dikerjakan dari sekarang. Sebab materinya, bahan-bahannya sudah dikirim. Wah gitu ya kira-kira ya. Kalau kita mau membangun sebuah gedung, maka kita perlu materi. Nah, materi itulah yang dinamakan juga dengan buah-buah roh. Itulah juga yang dinamakan karakter, sifat-sifat dari kekekalan. Sifat-sifat atau karakter setiap manusia yang bisa hidup bersama dengan penciptanya. Dan aksesnya, jalannya adalah Yesus Kristus, Sang Juru Selamat kita itu. Jadi kehadirannya akan membuat unsur-unsur kekekalan itu ada di dalam kurun waktu manusia yang terbatas. Nah, sampai di sini tentu lebih jelas ya, apa arti kekekalan, apa arti kebenaran, dan apa arti waktu. Di dalam waktu kita begitu terbatas. Di dalam waktu kita penuh dengan ketidaksempurnaan. Tetapi waktu ini dikatakan, kitab Petrus berkata, akan lalu dengan segera. Dunia dengan segala isinya akan berlalu. Artinya waktu-waktu yang ada ini tidak bisa kita harapkan. Tetapi kekekalan itulah yang harus kita pikirkan. Tetapi apakah betul waktu yang ada ini tidak usah kita pikirkan? Memang banyak ya orang-orang yang merasa belum perlu cari Tuhan sekarang. Belum perlu beragama dengan baik. Belum perlu untuk mengerjakan hal-hal yang serius. Apalagi generasi muda, hati-hati ya. Adik-adik mesti berpikir bahwa perkataan sekarang santai dulu atau aku lagi nyantai. Ingat, kekekalan, kalau dari 15 menit ini saya paparkan ya, bahwa kekekalan itu ternyata ditemukan di dalam kurun waktu hidup kita. Wah ya, jadi ternyata memang kurun waktu hidup kita itu bukan sesuatu yang sia-sia. Bukan sesuatu yang boleh kita lewatkan begitu saja. Dengan berkata, oh tidaklah saya masih muda, masih mau santai dulu. Oh harta saya masih banyak, mungkin yang berharta ya. Orang yang merasa punya segala-galanya berkata, oh harta saya masih banyak, sekarang saya santai dulu. Tidak demikian. Semua yang kita terima, baik keadaan susah maupun senang, sakit ataupun miskin, itu semua dibentuk untuk kita mendapatkan hidup kekal itu. Nah, sampai di sini kita bisa melihat bahwa hidup kekal itu adalah sesuatu yang dibangun. Dan dibangunnya di mana? Di dalam waktu yang fana ini. Di dalam waktu yang sedikit ini. Nah, sampai di sini tentu ada satu hal-hal yang kita mulai bahas dan semakin menarik saya pikir ya. Bagaimana kita membedakan waktu dengan kekekalan ini. Baik pemirsa Batam TV yang dikasihi Tuhan, tetaplah bersama kami dalam program Kasih dan Iman ini tentang waktu, kebenaran, dan kekekalan. Kami akan kembali sesaat lagi. Tuhan memberkati.
Dalam rangka memperingati HUT Batam Televisi ke-22 tahun, kami mempersembahkan event spesial untuk Anda. Ikuti lomba mewarnai untuk tingkat TK dan SD kelas 1 dan 2, serta lomba tari kreasi tradisional Melayu untuk tingkat SMP. Event ini akan diselenggarakan di Mall Botania 2 pada Minggu 19 Januari 2025. Hadiah menarik menanti para pemenang, mulai dari uang pembinaan, trofi, sertifikat, dan tentu saja door prize seru yang akan dibagikan sepanjang acara. Jangan lewatkan kesempatan untuk berpartisipasi dalam momen spesial ini. Ajak teman, keluarga, dan orang-orang terdekat untuk meramaikan acara ini dan tunjukkan bakat serta kreativitasmu. Ayo bergabung dan jadilah bagian dari perayaan HUT Batam TV yang ke-22. Temukan pesona alam yang memukau, petualangan seru, dan kuliner lezat yang hanya ada di Batam. Dari aktivitas air yang mendebarkan hingga destinasi wisata yang memanjakan mata, Batam punya semuanya. Jelajahi ikon-ikon kota yang mempesona dan rasakan kehangatan budaya lokal. Dan jangan lewatkan sajian kuliner Batam yang menggugah selera, dari seafood segar hingga hidangan tradisional yang autentik. Belanja puas di pusat perbelanjaan modern yang lengkap dan nyaman. Batam, destinasi sempurna untuk liburan yang tak terlupakan. Tayang setiap hari hanya di Batam Televisi. Amazing Batam, enjoy the new city. Batam Property, program spesial yang mengupas tuntas pilihan properti terbaik di kota Batam. Hunian strategis, investasi menguntungkan, semua jawabannya ada di sini. Jelajahi peluang properti terbaik di Batam dan wujudkan impian Anda bersama kami. Jangan lewatkan Batam Property, temukan masa depan Anda di sini. Tonton Batam Property setiap Rabu pukul 11 hingga 12 waktu Indonesia Barat hanya di Batam TV. Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami dalam program Kasih dan Iman. Nah, kita sudah membahas tadi bahwa ternyata kekekalan yang Tuhan janjikan itu ternyata kita temukan di dalam waktu yang ada waktu kita di dalam dunia ini, ya, bukan di tempat lain, bukan nanti, bukan sesuatu yang hanya Tuhan mengerjakan. Ternyata kita pun ikut membangun, ikut menerima daripada kekekalan itu. Ada hal-hal yang perlu kita kerjakan untuk kita menerima hidup kekal itu. Nah, inilah yang kita boleh sadari, ya, bahwa ternyata waktu kita hidup di dunia itu adalah hal yang mengandung nilai yang begitu mahal harganya, ya. Saya mengumpamakan ini seperti tambang, ya, tambang alam, ya, kekayaan alam itu, ya. Seperti kekayaan alam itu kalau kita pergi ke tambang emas misalnya di Freeport sana atau di mana, ya, maka kita akan melihat bongkahan-bongkahan tanah hitam, jelek dan buruk, ya, tampaknya itu. Kita bukan ketemu logam-logam emas mulia yang begitu menggairahkan mata, tidak. Tapi yang kita temu itu adalah tanah yang hitam yang kita berpikir untuk apa tanah-tanah hitam begitu jelek diangkat, masukkan ke trailer lalu dimasukkan. Kita tidak mengerti, tetapi orang yang tahu, orang yang bijak, orang yang mengerti dan orang yang menyadari, dia tahu di dalam bongkahan itu, tanah hitam yang buruk rupa itu
ternyata mengandung butiran-butiran emas, logam mulia yang sungguh-sungguh emas yang sangat indah pada waktunya ya. Nah, demikianlah hidup kita. Kita sering membuang-buang waktu kita ya. Kita merasa pagi kembali ke sore, sore kembali ke pagi lagi, matahari pagi terbit, sore terbenam, nanti terbit lagi pagi. Dan seringkali kita tidak menghargai. Itu seperti bongkahan tanah. Rutinitas kita anggap sepele. Kita berkata, lebih baik aku nyantai saja di kafe. Lebih baik aku nyantai saja. Masih banyak waktu. Uangku masih banyak. Seakan-akan kita lupa bahwa waktu ini mengandung harta yang begitu besar. Karena Tuhan Yesus sendiri berkata, kerajaan Allah itu seperti harta terpendam, tidak nampak dari luar. Waktu-waktu manusia di dalam dunia ini begitu berharganya ternyata, ya, begitu menggairahkannya. Nggak bisa kita lewati hanya dengan berkata aku santai dulu. Santainya pun bukan sehari 2 hari, bisa setahun 2 tahun, dan merasa tidak perlu mengerjakan kehidupan yang kekal ya. Nah, inilah yang kita pelajari dari situasi ini ya. Mari kita lihat beberapa contoh ya. Di dalam Markus 1 itu ada peristiwa di mana ada orang kusta ya. Orang kusta yang mengalami sakit. Dan waktu dia bertemu Tuhan Yesus, dia berkata, Tuhan, maukah engkau menyembuhkan saya? Dengan rendah hati dia berkata, Tuhan, maukah engkau menyembuhkan saya? Jika engkau mau, aku pasti sembuh. Dia dengan rendah hati. Nah, dia berharap kepada Tuhan bahwa di dalam Tuhan ada satu kekekalan, ada satu sifat kekekalan, yaitu sakit penyakit disingkirkan. Sekarang bandingkan di Yohanes 5. Yohanes 5 di kolam Bethesda itu ada orang lumpuh 38 tahun. Nah, pada waktu Tuhan Yesus datang, orang lumpuh ini berkata, aku sudah 38 tahun di sini, tapi tidak ada yang menolong aku bawa ke kolam itu supaya aku sembuh. 2 orang sakit, tapi 1 dan 2 berbeda responnya. Yang kusta, dia menyadari bahwa hari-harinya kalau dia masih bisa hidup sampai hari ini, dia bersyukur. Dia melewati waktu-waktu itu. Dia percaya dan dia menunggu dengan pengharapan. Nanti akan ada satu terobosan. Dan dia berkata, kalau engkau mau, aku bisa sembuh. Artinya apa? Selama ini dia tidak pernah mengeluh. Dia hanya berharap. Dia menghargai waktu-waktu sakitnya. Tapi bandingkan yang 38 tahun. Dengan sombong, dengan congkak, dengan putus asa dia marah. Dia berkata sudah 38 tahun. Tapi tidak ada orang yang menolong aku, menyembuhkan aku. Padahal air kesembuhan dekat di situ. Seolah-olah dia berkata, ngapain saja aku 38 tahun ini. Dia tidak terima. Ternyata waktunya 38 tahun itu berlalu sia-sia. Padahal mungkin kalau dia mengerti waktu Tuhan. Dia mengerti didikan Tuhan. Dia mengerti 38 tahun itu ada bongkahan-bongkahan kairos Tuhan. Ada bongkahan-bongkahan mujizat, penyembuhan kasih Tuhan. Ada bongkahan-bongkahan pemulihan. Saya percaya mungkin waktu penderitaannya tidak selama itu. Tetapi karena dia tidak mengerti, hari-hari dia melewati dengan mengeluh, dengan berkata, kenapa saya harus menderita seperti ini. Oleh karena itu, melalui program ini, saya ingin mengajak kita semua. Mari kita menyadari bahwa kehadiran kita di bumi begitu berharga, begitu mahal, dan begitu indah. Dan kita bisa melihat bahwa kasih dan kemurahan Tuhan itu menyertai kita. Banyak juga contoh-contoh lain. Satu kali juga di dalam Injil Yohanes pasal 4, murid-murid Tuhan Yesus berkata, Guru, masih 4 bulan lagi waktu menuai. Kenapa engkau sibuk-sibuk? Ya, lalu Tuhan Yesus menjawab, betul masih 4 bulan lagi katamu, tetapi lihat sekelilingmu. Ternyata
tuaian itu begitu banyak, padi itu sudah menguning semua, gandum itu sudah menguning semua. Artinya apa? Seringkali manusia pakai target, nantilah aku baru serius dengan Tuhan, nantilah aku boleh jadi baru berkat bagi yang lain. Barulah aku mengasihi sesama. Barulah aku patuh hukum, nanti saja ya. Sekarang aku masih muda, hartaku masih banyak, wajahku masih cantik, aku masih kuat, nanti saja. Padahal Tuhan katakan, hati-hati, waktu menuai, lihat bisa kapan saja. Lihat sekelilingmu, kalau engkau dituai dalam keadaan tidak siap, engkau tidak punya kekekalan. Bayangkan apa yang terjadi. Matius 7 berkata, aku tidak mengenal engkau. Kenapa? Karena waktu kita menghadap Tuhan, waktu kita menghadap Allah, kita menghadapnya dengan unsur-unsur bukan unsur kekekalan. Bukan unsur damai sejahtera, sukacita, lemah lembut, panjang sabar. Tapi dengan unsur emosi, ketamakan, keserakahan. Tentu saja Tuhan bilang, aku tidak mengenal engkau. Karena materi-materi yang seperti ini bukan dari kekekalan, bukan dari aku. Oleh karena itu betapa mahalnya, betapa berharganya hidup kita ini. Menit, detik saja berharga, apalagi jam, apalagi hari. Oleh karena itu kiranya melalui program ini kita bisa melihat bahwa sejak kita mengenal Kristus, maka kairos itu adalah penyertaan Tuhan. Setiap hari kita bisa alami. Bukan kita menunggu, saya mau terima kairos Tuhan. Ada pendeta besar dari luar negeri, mau mendoakan, ayo datang, ada kairos Tuhan. Tidak demikian. Kairos tidak perlu kita tunggu. Karena apa? Karena Sang Kristus sudah menyediakannya 2000 tahun yang lalu. Sang Kristus, Sang Juru Selamat itu sudah mengerjakannya semua. Yang belum dikerjakan adalah diri kita. Kita sendiri yang harus respon dengan benar. Kita undress, kita dress, kita punya the future time. Kita bangun, kita punya masa depan itu dengan mempersiapkan waktu ini. Dan terakhir Matius pasal 7 mencatat hidup kekal itu seperti membangun rumah, ya. Membangun rumah ada dua dasar. Dasar pertama itu terdiri dari pasir, dari debu dan tanah, ya. Kalau orang membangunnya tidak dengan firman Tuhan, orang tidak membangunnya dengan firman Allah. Tetapi dasar yang kedua, jika orang membangunnya dengan dasar firman Allah, maka orang itu seperti membangun di atas batu dan satu bebatuan yang kokoh, yang kuat. Ya, kiranya perenungan ini boleh menjadikan kita menghargai setiap waktu kita, dan setiap waktu kita bersama kita kerjakan kebenaran firman Tuhan akan menghasilkan hidup kekal kita yang bisa kita mulai dari sekarang. Terima kasih atas kebersamaan pemirsa Batam TV yang dirahmati oleh Allah dalam program Kasih dan Iman. Saya Pendeta Surya pamit undur diri. Mohon maaf jika ada kesalahan. Shalom, Tuhan memberkati. Batam TV, inspirasi Kepri. Di tengah dinamika kehidupan, kasih dan iman menjadi pegangan yang kokoh